Aduh, kenapa ini? Aduh. Ampun. Astagfirullahaladzim. Tolong, ada mayat, tolong! Tolong, ada mayat, tolong! Tolong, ada mayat, Wei! Tolong, ada mayat! Bapak, tolong, Ibu, tolong, Pak. Ada apa? Tolong. Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Kang Dikin. Kami betul-betul minta tolong Teh Lilis. Soalnya si Mamat harus bayar uang kuliahnya, harus minggu ini. Kalau tidak, kuliahnya bisa di-drop. Drop apa tuh, Kang? Drop itu dikeluarin dari kuliahnya. Iya. Saya setuju saja memberikan pinjaman, tapi yang pegang uang Teh Kang Dikin. Iya, tidak apa-apalah. Sawah kami satu-satunya itu digadekan dulu barang setahun. Yang penting mah si Mamat kuliahnya bisa selesai. Ada tamu, Kang Warna, Neng. Punten ya, sebentar. Mangga, Kang. Kang, Teh, silakan diminum dulu atuh. Saya ke belakang dulu. Jangan malu-malu. Iya, terima kasih. Nuhun, Kang. Gimana, Kang? Sabar aja tuh. Ada apa? Kang Parna sama istrinya datang kemari. Jangan keras-keras. Kang Parna sama istrinya kemari mau pinjam uang 5 juta. Katanya untuk biaya anaknya kuliah di Jakarta. Apa kelihatannya mereka sangat perlu? Kelihatannya sih begitu, Kang. Kalau tidak, ngapain mereka bersertifikat tanah segala ke sini? Kita temui saja mereka bersama-sama. Aduh, maaf, Teh, Kang. Iya. Tunggu Kang kepala dari kamar mandi. Nggak apa-apa tuh, Teh. Begini, Kang Parna. Kebetulan ada teman saya yang mau membeli tanah. Jadi bagaimana kalau tanah Kang Parna saya jual kepada teman saya? Sekarang saya akan pinjami Kang Parna 5 juta. Anggap saja sebagai panjar. Bagaimana, Kang Parna? Maksud Kang Dikin, sertifikat tanah saya serahkan sama Kang Dikin. Terus Kang Dikin pinjamkan uang 5 juta sama saya. Begitu, Kang Dikin? Betul, Kang Parna. Nggak apa, Kang, demi si Mamat. Yang penting ada uang kuliahnya dulu. Urusan yang lain mah nanti belakangan. Baiklah kalau begitu. Ini sertifikatnya.
sertifikat ini bisa berharga puluhan juta kalau dijual. Inilah tanah yang saya ceritakan itu, Pak Rahmat. Kalau Pak Rahmat membeli tanah ini, pasti tidak akan rugi. Tempatnya strategis, dekat jalan tol. Pak Rahmat lihat jalan tol itu. Dan beberapa waktu lagi, atau beberapa tahun lagi, harganya pasti naik, Pak Rahmat. Tapi saya tidak berani dengan harga segitu, Pak Sadikin. Bagaimana kalau turun sedikit lagi? 50 juta boleh. Dengan harga 50 juta saja, saya sudah untung besar 40 juta. Bagaimana Pak Sadikin? Untuk Pak Rahmat, saya lepas tanah ini dengan harga 50 juta. Makasih. Lagi baca berita apa, Kang? Serius amat. Neng, dusun kita ini akan terkena pembebasan lahan. Nanti banyak petani yang akan kehilangan sawahnya. Banyak warga yang akan kehilangan tanahnya untuk dibuat pembangunan perumahan elit. Tapi Neng, pengembang itu akan memberikan ganti rugi yang besar. Memangnya kalau ada pembebasan sawah atau tanah, ada hubungannya apa ke Akang? Rencana pembebasan lahan itu justru membuka peluang untuk kita. Kalau kita pakai ini, kita bisa tambah kaya, Lis. Kita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan apa tuh, Kang? Ih, si Akang ditanya malah senyum-senyum aja. Kayak orang gelo. Saya harus bisa mendapatkan keuntungan besar dari rencana pembebasan lahan itu. Saya tidak boleh menyia-nyiakan peluang dan kesempatan. Petani-petani bodoh itu pasti tidak mengerti apa-apa. Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah sudah baca koran belum hari ini? Belum. Memangnya ada apa, Kang Dikin? Kayaknya penting sekali. Tentang pembebasan lahan di kampung kita yang mau dijadikan perumahan elit. Memang betul itu. Mungkin minggu depan pihak pengembang akan datang ke sini. Kebetulan saya lewat depan rumah Pak Lurah. Sekalian saja saya antar Pak Lurah. Boleh. Boleh, Kang Dikin. Kebetulan sekali kaki saya sudah pegal. Mari Pak Lurah, ayo.
Habis ngelihat sawah yang akan kena pembebasan di ujung jalan itu. Ternyata luas juga ya. Benar-benar menggiurkan. Ah, Akang. Bisanya mikirin keuntungan dari milik orang lain. Kamu ini ngomong apa, Neng? Memangnya nggak suka kalau Akang punya banyak uang? Kan kamu juga yang enak. Bukan begitu, Kang. Istri mana yang nggak seneng kalau suaminya banyak uang? Tapi kalau caranya mengambil keuntungan dari milik orang lain, untuk apa tuh, Kang? Cerewet kamu. Kang, bangun, Kang. Sholat maghrib dulu. Sholat sana sendiri. Gak usah pakai bangunin orang segala. Kang, sholat kan cuma sebentar. Nggak sampai 5 menit juga selesai. Kamu nggak usah ngatur-ngatur orang ya, Lis. Kalau kamu mau sholat, sholat sendiri. Memangnya harta kita bertambah dengan sholat? Astagfirullahaladzim. Akang teh ngomong apa sih, Kang? Orang kalau bertambah banyak uangnya tuh bersyukur. Ini malah sholat ditinggalkan. Hah? Akang kenapa sih, Kang? Ingat ya, kamu itu sudah terlalu banyak aturan, tidak menghargai suami. Kamu tidak tahu, saya lagi tidur. Kalau mau sholat, sholat saja. Tidak usah teriak-teriak bangunin orang. Dasar perempuan tidak ada gunanya. Akang mau kemana? Akang mau kemana, Kang? Akang mau kemana, Kang? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa suamiku? Kenapa Kang Dikin jadi berubah? Ampunilah dia ya Allah. Lilis! Lilis! Ada apa, Kang? Nanya lagi. Saya lapar, mau makan. Meja kosong. Apa kamu tidak masak hari ini? Bukannya tidak mau masak. Saya pikir abang tidak pulang. Kan biasanya seperti itu. Saya masakin, akang tidak pulang 2 hari. Untuk apa saya masak kalau saya makan sendirian? Saya bisa makan di warung, Kang. Kamu memang perempuan tidak berguna. Terlalu banyak bicara kamu. Kamu semakin kurang ajar kamu. Lagi, akang semalaman nggak pulang. Nggak puas, Kang. Belum pulang-pulang juga. Terserah saya mau kemana. Bukan urusan kamu. Kamu urus rumah saja. Ya, tapi mengedepankan Wati pulang dari Bandung, Kang. Masa hati kalau akang tidak mau berubah? Akang jangan pergi. Banyak omong kamu. Kang! Kang jangan pergi, Kang. Akang! Sana.
Ya Allah. Berilah dia hidayahmu ya Allah. Kang Dikin, selamat malam. Silakan Kang. Akang. Kang Dikin mana aja? Kamu cantik di malam ini. Oh, makasih. Akang duduk di mana? Di sana? Di sana. Kayaknya di tempat situ aja deh lebih Oke. enak ya. Silakan Kang. Iya. Akang kemana aja sih? Makasih, Nggak cantik. kelihatan. Udah lama nggak kesini. Bisnis. Kang, kita ke dalam aja yuk. Kangen nih. Nanti biar kita ngobrolnya lebih tenang. Mau ya Kang ya? Udah Kang, sikat aja. Susah banget. Kita di sini nggak apa-apa kok, cuma minum-minum aja. Udah deh. Ayo. Sekarang giliran kita. Pesta. Kita pesta. Pinky, Lisa. Sini Pinky. Panggil sama bos. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Lindungi keluarga kami. Lindungi suami kami, ya Allah. Jauhkan dia dari mara bahaya, ya Allah. Jauhkan dari perbuatan yang mungkar, ya Allah. Peliharalah dia, ya Allah. Robbana hablana min aswazina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Amin ya Allah ya Rahman. Ini asik karena sebentar lagi kita akan jadi kaya. Dan kita akan banyak punya tanah. Bego. Bukannya tanah yang dibanyakin, uang. Betul nggak, Kang? Sama saja. Tanah sama uang sama utamanya. Nanti di dusun kita ini harga tanah akan mahal sekali. Pekerjaan kita sekarang adalah bagaimana caranya supaya tanah yang akan dibebaskan pengembang itu melibatkan kita sebagai perantaranya. Tugas kalian adalah merayu petani-petani itu supaya mempercayakan tanahnya yang akan dibebaskan melalui Kang Dikin. Paham? Paham lah Kang. Nanti biar Kang Dikin yang mewakili para petani-petani bodoh itu menemui pengembang itu. Jadi mulai besok kita kerjakan tugas kita masing-masing. Sekarang kita lanjutkan pesta kita. Ayo. Lanjut. Mabuk. Ayo, pesan lagi, pesan. Pesan. Kang Dikin, apa kabar atuh Kang? Ayo silakan masuk. Suami kamu mana? Ada di belakang. Nanti saya panggil. Silakan masuk Kang. Ayo. Kang, Kang Parna, Kang. Ada Kang Dikin? Ada apa, Kang Dikin? Begini, Kang Parna. Kan tempo hari menitipkan sertifikat tanah kepada saya. Tanahnya sudah laku. Kang Parna, kebetulan saya sangat membutuhkan uang. Dan Kang Parna sudah saya pinjami uang 5 juta dan belum dikembalikan. Jadi, saya putuskan untuk menjual tanah itu. Kang Dikin, tanah itu warisan orang tua saya. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kembali tanah itu, Kang? Kang Parna kan sudah tahu perjanjiannya. Kalau lewat dari 1 bulan, Kang Parna tidak mengembalikan pinjaman itu, maka saya harus menjual tanah itu. Saya datang untuk mengantarkan hasil penjualan tanah Kang Parna
sebesar 25 juta dan saya sudah potong pinjaman Kang Parna sebesar 5 juta. Ini Kang Parna. Bagaimana ini, Neng? Permisi. Kang. Tunggu dulu, Kang. Saya mohon maaf, saya tidak bisa terima uang ini. Saya akan tetap usaha bagaimana caranya untuk membayar utang Kang Dikin. Ingat, kamu sudah tanda tangani surat perjanjian kepada saya. Mau terima atau tidak uang itu urusan kamu. Kang Dikin. Diam. Ikut aja. Jangan macam-macam lu ya. Dan ingat, jangan kasih tahu siapapun juga. Kalau enggak, nyawa lu gue cabut sekarang juga. Ya Allah, kenapa sampai kayak begini ya Allah? Enak aja bagiannya bagian gue. Bagian lu nanti enak aja. gue. Gak jelas. Ini hasil dan keuntungan dari penjualan tanah si Parnabodo itu. Kalian lihat bukan? Bagaimana mudahnya mendapatkan uang. Kalau pembebasan lahan itu akan dimulai, kita akan mendapat uang banyak dan kaya raya. Pesta lagi, Neng. Iya dong. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Berilah kami taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami dari perbuatan yang membuat-Mu murka, ya Allah. Bukakanlah hati Kang Dikin, ya Allah. Sadarkanlah dia dari apa-apa yang dia belum tahu. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib. Sudah dapat apa kamu setiap hari sholat, berdoa? Hah? Untuk apa kamu merengek-rengek di hadapan Allah? Memangnya Allah akan menjatuhkan uang dari langit? Memangnya kita kaya karena Tuhan? Astagfirullahaladzim. Istighfar, Kang. Allah bisa murka nanti. Sadarlah, semua yang kita miliki ini titipan Allah. Ini juga titipan. Neng, aku tidak perlu membungkuk-bungkuk di hadapan Allah untuk mendapatkan uang itu. Tuhan juga tidak akan memberikan uang kalau kita cuma sholat, dan sholat. Saya bisa mendapatkan uang kalau pakai kepala. Jangan takabur, Kang. Allah bisa mengambil apa saja yang dititipkan kepada kita. Sudahlah, kamu tidak perlu banyak bicara. Ambil saja uang itu. Saya tidak perlu uang dari hasil menindas orang lain. Dari hasil judi. Haram buat saya. Jadi, kamu sudah berani melawan suami, ya? Astagfirullahaladzim. Setan apa yang telah merasukimu, Kang? Tampar lagi! Tampar lagi, Kang! Sudah! Berisik! Keluar! Dasar perempuan tolong. Tidak tahu bersyukur. Pokoknya bapak-bapak sama ibu-ibu di sini nggak usah khawatir. Sebagai penduduk asli di sini, Kang Dikin akan membela hak-hak petani dan orang-orang kecil seperti kita ini.
Kang Dikin akan mengajukan tuntutan harga tanah di kampung ini dengan harga yang mahal. Yang pasti, kita tidak mau dirugikan sama pengembang itu. Dan jangan sampai mereka mengeruk keuntungan dengan membeli tanah yang selama ini memberi kita makan. Betul nggak? Nah, itulah gunanya ada Kang Dikin. Kang Dikin akan menyampaikan seluruh aspirasi-aspirasi kalian kepada pengembang. Bahkan, Kang Dikin akan bertemu dengan pengembang besok di Bandung. Pokoknya kalian nggak usah khawatir lah. Kang Dikin akan membela kalian hidup atau mati. Hidup Kang Dikin! Waalaikumsalam. Ati. Masuk, Nak. Gimana kabarmu? Alhamdulillah, Mak. Berkat doa Mak, semuanya jadi lancar. Mak, kenapa itu bibir, Mak? Kemarin Mak nabrak pintu, jadi luka. Tapi Mak nggak apa-apa kan? Ya udah, sekarang kamu ganti baju dulu. Hari ini Mak bikin ikan pepes kesukaan kamu. Ya. Makasih, Mak. Nih, pepes kesukaan kamu. Makasih, Mak. Mak, Bapak kok belum bangun sih jam segini? Abah kamu lagi kurang sehat. Biar aja dia istirahat. Tadi tuh sudah bangun, tapi tidur lagi. Mak, Wati denger dari Ceis, katanya Abah teh mau ke Bandung. Katanya mau ketemu sama developer. Iya, besok Abah teh mau ke Bandung. Tapi Mak nggak usah bohong lagi sama Wati. Wati tahu kok kelakuan Abah selama ini. Wati jadi sedih ngedengernya, Mak. Wati juga tahu apa yang dilakukan Bapak sama keluarga Kang Karna. Kenapa sih Abah jadi kayak gitu? Mak nggak tahu harus bagaimana lagi, Neng. Mak udah berusaha ngingetin Abah, tapi Abah nggak berubah-berubah juga. Jadi begitulah kurang lebih keinginan para warga, Pak. Saya duduk di sini sebagai orang kampung, merasa tergerak untuk membantu mereka. Tapi Bapak tidak perlu takut. Saya bisa membantu memuluskan keinginan untuk membebaskan lahan itu. Semuanya sudah dirundingkan dengan para petani. Demi kemajuan kampung kami, Pak. Kami senang sekali bisa bekerja sama dengan Pak Sadikin. Dan saya yakin pembangunan perumahan itu pasti akan berdampak positif pada perkembangan dan kehidupan masyarakat Kampung Cipacing. Bukan begitu, Pak Sadikin? Iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Saudara-saudara, nanti Kang Dikin akan menjelaskan masalah tentang pembebasan tanah itu. Kang Dikin sudah bertemu sama pihak developer yang memberikan kepercayaan sama Kang Dikin untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pengembang. Silakan Kang Dikin. Terima kasih, Pak Lurah. Saudara-saudara yang saya cintai, kampung kita ini akan berkembang dengan pesat.
dengan pembangunan perumahan elit itu. Dan secara ekonomi, kita akan mendapat imbasnya. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu menuntut harga yang tinggi. Yang penting, masa depannya. Bagaimana? Setuju? Setuju! Setuju! Terima kasih, Pak. Wati teh berharap pulang ke rumah bisa makan sama abah sama emak. Tapi ternyata lebih baik Wati makan di kos-kosan saja sendiri daripada di rumah suasananya seperti ini. Winda, sun dulu. Nah. Bawa. Ya. Santai. Kaki lo. Oh, pakai angkat-angkat segala. Iya, ini kaki kayak di warteg. Kayak turunin kaki lo. Kita harus bisa jaga rahasia ini. Rahasia apa, Kang? Kang Dikin sudah berhasil menjual tanah warga dengan harga mahal. Tapi saya cuma memberi mereka separuh. Jadi, kita untung besar. Itu panen. Kang Dikin ini memang cerdik kotaknya ya. Siapa dulu dong? Kang Dikin. Halo. Pak dengar abah kamu dapat keuntungan yang banyak dari pembebasan tanah itu. Tapi banyak warga yang kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Abah kok jadi serakah gitu ya, Mak? Wati besok mau balik lagi aja ke Bandung. Percuma Wati liburan di sini. Orang-orang memandang Wati dengan sinis. Wati malu, Mak. Malu. Saya sudah dengar pembicaraan kalian berdua. Kalian memang tidak pernah berpihak kepada saya. Bagaimana kami mau berpihak sama Akang? Akang telah menzolimi orang. Perempuan tidak berguna kamu berdiri. Abah! Apa? Kamu juga mau melawan saya, ha? Kamu lagi? Abah! Stefan, Kang! Itu akibatnya melawan pada saya. Memang kamu berdua ini perempuan-perempuan tidak berguna. Keluar! Keluar! Abah jangan! Keluar! Keluar dari rumah ini! Orang-orang tidak berguna. Kang, ini mobil pesanannya. Gimana? Bagus nggak? Bagus, bagus. Ayo, masuk dulu. Iya, iya. Mari, Kang. Ayo, nak. Sekarang kamu duduk dulu ya. Iya, iya, Kang. Ini bonus untuk kerja kamu. Buat saya, Kang? Iya, ambil. Makasih, Kang. Sekarang kita nikmati hasil kerja kita. Ayo, minum. Iya, iya, Kang. Kang, gawat, Kang. Warga demo bawa senjata tajam. Udah, kamu rawat pintu belakang aja, Kang. Kami tidak butuh kami bangun seperti kamu lagi.
Kalau kamu nggak keluar, rumah dan punya saya bakar. Keluar kamu! Bagaimana ini? Udah, nggak usah mikir-mikir lagi, Kang. Buruan deh kabur lewat pintu belakang. Buruan, itu udah masuk, buruan. Woi, Sadekin keluar! Sadekin! Pak Sadikin mati kena petir. Pak Sadikin mati. Astagfirullah. Minggir. Cepat minggir. Mas, kamu cepat. Minggir. Cepat. Jalan, Bu. Ayo. Cepat. Tuh, itu dia tuh orang kalau serakah tuh. Dia tau rasa matinya. Kena batunya kan? Wis, nggak baik ngomongin orang yang sudah meninggal. Kasihan atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sabar ya, Lis. Ini semua sudah takdir Allah untuk Sadikin. Tidak ada orang yang bisa mengetahui kapan kematian itu akan datang. Terima kasih, Mak. Saya ikhlas. Saya rela Kang Dikin pergi, Mak. Saya cuma kasihan sama dia. Kenapa Kang Dikin perginya seperti ini? Abah ya, Nak. Ini semua ujian, cobaan. La ilaha illallah. Buat apa kita mengantar dia sampai ke kuburan? Tidak ada gunanya kita berbaik-baik sama maklar licik seperti Sadikin itu. Betul juga, Bang. Ayo, kita pulang. Ayo, brengsek tuh orang. Maafin Wati ya, Mak. Wati telat. Barusan di jalan ada kecelakaan. Maafin Wati ya, Mak. Gak apa-apa, Nek. Maafkan abahmu ya. Ini semua sudah takdir Allah. Insya Allah semuanya akan lebih baik. Insya Allah.